Pernah nggak kamu ngerasa kalau di tempat kerja kamu ada sesuatu yang memperhatikan, bahkan setelah semua orang pulang? Lebih besar, cerita ini bukan sekadar tentang lembur, tapi tentang seseorang yang menemukan kebenaran dari masa lalu dan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Malam ini, aku akan ceritain padamu kisah nyata dari seorang karyawan akuntan yang terjebak di antara angka, dosa, dan arwah yang menuntut keadilan. Lebih besar dari tanda petik 2, inilah kisahnya. Lembur terakhir di kantor akuntan. Malam itu, aku tidak berencana lembur, tapi laporan audit dari klien besar di Tulungagung harus diserahkan besok pagi. Aku memandangi layar komputer yang sudah menyala sejak sore, sementara rekan-rekan lain satu persatu pamit pulang. "Lu nggak pulang, Rin?" tanya Dedi, satu-satunya teman sekantor yang masih di meja. Aku menggeleng pelan. "Belum, laporan Bang Surya belum rapi. Gua selesain dulu malam ini aja." Jam dinding menunjukkan pukul 21.30 ketika akhirnya hanya tinggal aku di ruangan. Lampu neon di sudut ruangan berkelap-kelip, menimbulkan suara mendesis pelan. Dari jendela lantai 2, aku bisa melihat hamparan sawah yang membentang di kaki Gunung Wilis. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma tanah basah, dan entah kenapa, ada wangi bunga melati samar-samar. Aku berdiri untuk menutup jendela, tapi sebelum tangan menyentuh bingkai, aku mendengar suara ketukan pelan dari arah tangga belakang. Tok, tok, tok. Suaranya teratur, pelan, tapi jelas sekali di tengah sepinya kantor. Aku menahan napas. "Halo, ada orang?" tanyaku pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara kipas angin tua yang berdecit. Aku memutuskan kembali ke meja. Mungkin Satpam sedang patroli, tapi anehnya, Pak Satpam biasanya lewat pintu depan, bukan tangga belakang. "Santai, Rin. Fokus kerja aja." Gumamku mencoba menenangkan diri. Kursor di layar bergerak sendiri karena tanganku gemetar ringan. Setelah beberapa menit, aku mulai terbiasa dengan sepinya malam. Namun, ketika hendak mengambil air dari dispenser di pantry, aku mendengar suara printer menyala sendiri. Padahal tadi sudah kupastikan kabelnya dilepas. Dari arah ruang printer, terdengar suara kertas keluar satu lembar. Aku menatap ke sana, merasa seluruh bulu kuduku berdiri. Siapa sih yang iseng malam-malam begini? Aku melangkah pelan mendekati ruangan printer. Cahaya dari lampu neon membuat bayanganku memanjang di dinding. Printer itu benar-benar menyala, dan selembar kertas baru saja keluar. Aku meraihnya, dan hatiku langsung berdegup kencang. Di atas kertas kosong itu ada tulisan samar seperti bekas tangan basah. "Pulang." "Apa-apaan ini?" bisikku. Aku spontan melihat ke sekeliling, tapi ruangan kosong. Tak ada siapapun selain aku. Suara angin di luar kini terdengar seperti bisikan panjang yang menyelinap masuk lewat celah jendela. Aku buru-buru kembali ke meja, berusaha menenangkan diri. Tapi detik berikutnya, aku mendengar suara langkah pelan dari arah tangga belakang lagi. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara langkah kaki berat, naik satu persatu. Krik, krik. Suara papan tangga kayu berderit jelas di tengah keheningan malam. Aku menatap pintu tangga yang tertutup. "Pak Satpam?" Suaraku bergetar. Tidak ada jawaban, tapi suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan. Aku menatap pintu itu tanpa berani mendekat. "Siapa di sana?" tanyaku lagi. Kali ini lebih keras, diameter, dan entah kenapa hawa ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin, seperti ada embun di udara. Telepon kantor di mejaku berdering keras, membuatku hampir menjerit. Aku segera mengangkatnya. "Halo?"
Tapi yang kudengar hanya suara napas pelan dari seberang. Nafas berat, seret, seperti orang menahan sakit. Aku langsung menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Di layar komputer, file laporan yang tadi kubuka tiba-tiba menutup sendiri dan muncul nama file baru. Lembur terakhir .docs. Aku menatap layar itu, jantungku berdetak kencang. Apa maksudnya? Lembur terakhir? Bisikku pada diri sendiri. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, lampu kantor tiba-tiba padam. Gelap total. Hanya monitor yang menyala samar memantulkan wajahku yang pucat di layar, dan di belakang pantulan itu, aku melihat sesuatu berdiri. Aku masih berdiri terpaku di depan layar komputer ketika listrik tiba-tiba padam. Ruangan kantor yang tadi terang kini hanya diterangi cahaya samar dari monitor yang belum mati sepenuhnya. Bayangan di belakang pantulan layar itu masih ada, samar tapi jelas menyerupai seseorang berdiri diam menatapku dari balik jendela. Aku menoleh cepat, tapi di sana hanya ada kegelapan malam. Aku berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam. "Tenang, Rin, cuman bayangan. Jangan halu," kataku pelan. Tapi di dalam hati, aku tahu itu bukan bayangan biasa. Suasana dingin itu terlalu nyata. Tanganku mulai menggigil, meski tidak ada AC menyala. Suara detik jam di dinding terdengar makin keras, seperti menghitung waktu mundur untuk sesuatu yang tak ku mengerti. Beberapa menit kemudian, lampu menyala kembali. Listrik rupanya hanya padam sebentar. Aku menghela napas lega. Tapi saat menatap layar komputer, file lembur terakhir .docs masih terbuka. Aku klik 2 kali, dan seketika tubuhku membeku. Di dalam file itu, hanya ada satu kalimat. "Dia belum pergi sejak gedung ini dibangun." Aku menelan ludah, mencoba mengingat. Gedung kantor ini memang sudah tua, peninggalan Belanda. Waktu pertama kali aku diterima kerja di sini, Pak Deni, kepala kantor, sempat bilang, kantor ini dulunya rumah besar peninggalan administratur perkebunan. Katanya, dulu sempat ada akuntan Belanda yang gantung diri di ruang arsip. Aku dulu menganggap itu hanya cerita iseng, tapi malam ini rasanya tidak lagi seperti itu. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar lagi, kali ini dari arah ruang arsip di ujung koridor. Aku mencoba menepis rasa takut dan berjalan ke sana sambil membawa senter dari laci. "Halo, Pak Satpam?" panggilku lagi. Pantulan cahaya senter menyorot dinding-dinding penuh arsip dan map berdebu. Bau kertas tua bercampur lembab menusuk hidung. Di tengah tumpukan map, kulihat satu pintu kecil yang jarang dibuka. Entah kenapa malam itu, aku merasa harus mendekatinya. Pintu itu terkunci, tapi ketika ku sentuh, tiba-tiba terbuka sendiri dengan bunyi klik pelan. Ruangan di baliknya gelap total, tapi di dalamnya ada meja kayu tua dan kursi dengan rantai besi menggantung di sisi. Aku menyorot senter ke arah meja dan nyaris menjatuhkannya saat melihat ada bercak hitam pekat di lantai, bekas darah kering. "Astaga," gumamku sambil mundur pelan. "Kenapa kamu datang malam ini?" Suara berat itu terdengar dari belakang. Aku langsung menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. "Siapa itu?" teriakku spontan. Tidak ada jawaban, hanya suara gemerisik kertas yang jatuh dari rak. Aku menatap ke lantai dan melihat selembar kertas tua seperti catatan audit zaman dulu. Di pojoknya tertulis nama J. Van der Hout, Accountant, 1932. Aku menggigil. Nama itu pernah disebut Pak Deni waktu bercerita tentang masa lalu gedung ini. Katanya, Van der Hout ditemukan gantung diri di ruang arsip karena terbukti memalsukan laporan keuangan. Setelah itu, bangunan ini ditutup selama puluhan tahun sebelum dijadikan kantor baru. Aku menatap selembar catatan tua itu, lalu berkata pelan, "Apa? Kamu yang masih di sini?"
Angin dingin tiba-tiba berhembus kuat, membuat map-map beterbangan. Lampu di ruangan itu padam lagi, menyisakan cahaya senter yang bergetar di tanganku. Dan di tengah hembusan itu, aku mendengar suara lirih, seperti seseorang berbisik tepat di telingaku. Aku belum selesai menghitung. Suara itu berat, serak, dan sangat dekat. Aku berlari keluar dari ruang arsip dan menutup pintunya keras-keras. Nafasku memburu, jantungku serasa mau pecah. Tapi begitu menoleh ke koridor, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Lampu-lampu di sepanjang lorong menyala bergantian, satu demi satu, membentuk jalur cahaya menuju ruang meeting di ujung. Seolah ada yang mengundangku ke sana. Aku tidak tahu apa yang mendorongku, tapi kakiku melangkah pelan mengikuti cahaya itu. Di ruang meeting, komputer di ujung meja menyala sendiri. Layar menampilkan halaman Excel kosong, namun angka-angkanya mengetik sendiri satu persatu. 1.3.9 3, 2. Tahun kematian Van der Hout. Aku masih berdiri di ruang meeting dengan tangan gemetar menatap layar Excel itu. Angka-angka di monitor terus muncul sendiri. 1, 9, 3, 2. Lalu berhenti. Setelah itu muncul barisan tulisan baru. Asterik audit terakhir. Periksa kembali file lama. Aku menatapnya beberapa detik, merasa seluruh tubuhku kaku. Apa maksudnya file lama? Suaraku nyaris seperti bisikan, antara takut dan penasaran. Kusadari, di pojok ruangan ada lemari arsip kecil berlabel tahun 1930 sampai 1940. Aku membuka laci terbawah, dan benar saja, penuh dengan map lusuh yang hampir hancur dimakan usia. Salah satu map tampak lebih baru dibanding lainnya, seperti pernah disentuh seseorang. Di depannya tertulis, Audit Van der Hout Confidential. Aku menelan ludah. Kalau ini cuma cerita bohong, kenapa filenya masih ada di sini? Aku membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar laporan keuangan berbahasa Belanda dan satu foto hitam putih. Seorang pria berkacamata bulat mengenakan setelan jas dengan ekspresi kaku. Di belakang foto tertulis nama lengkapnya, Johannes van der Hout, Chief Accountant, Wales Plantation, 1932. Aku menatap foto itu lama sekali. Entah kenapa wajahnya terasa familiar, seolah aku pernah melihatnya di suatu tempat. Rin, kamu ngapain malam-malam di sini? Suara berat itu tiba-tiba muncul dari belakang. Aku langsung menoleh dan melihat Pak Satpam berdiri di pintu. Wajahnya tampak khawatir. Aku hampir menjerit lega. Pak, akhirnya ada orang juga. Saya dengar suara aneh dari ruang arsip terus. Komputer ini ngetik sendiri. Pak Satpam mengerutkan dahi. Komputer ngetik sendiri? Kamu nggak bercanda kan? Aku menggeleng cepat. Nggak, Pak. Sumpah, ada file aneh muncul. Tulisannya lembur terakhir sama nama Van der Hout. Wajah Pak Satpam mendadak pucat. Ia melangkah, mendekat pelan. Van der Hout. Kamu tahu artinya kalau nama itu muncul lagi? Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya, Pak? Dia menunduk sebentar, lalu berkata lirih, tiap tahun selalu ada yang lihat sosoknya kalau kantor ini buka lembur di malam tanggal 27 Oktober. Katanya, itu malam waktu dia mati gantung diri di ruang arsip. Aku menatap kalender di dinding dan darahku langsung berhenti mengalir. Tanggal malam itu, 27 Oktober. Aku mundur satu langkah, mencoba mencerna kata-katanya. Jadi, maksud Bapak, saya lembur di malam kematiannya? Satpam itu mengangguk pelan. Dari dulu saya udah wanti-wanti jangan ada yang lembur pas tanggal segini. Tapi kamu orang baru ya? Aku menatapnya dengan mata lebar.
Saya sudah kerja 6 bulan di sini, Pak. Tapi nggak ada yang pernah bilang soal tanggal ini. Kami berdua terdiam. Hanya suara jam dinding yang berdetak dan angin malam dari jendela yang berhembus masuk membawa aroma melati yang semakin kuat. Aku mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba printer di sudut ruangan menyala lagi. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Lembar kertas keluar satu, perlahan, seperti disengaja. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Di atas kertas itu tertulis, "Kau meneruskan hitunganku, bukan?" Aku menatap tulisan itu, lalu menoleh ke Pak Satpam. "Pak, ini maksudnya apa?" Dia memandangku serius. "Rin, kamu kerja di bagian audit, kan?" Aku mengangguk cepat. "Berarti kamu duduk di meja paling pojok dekat jendela belakang?" Aku mengangguk lagi. Pak Satpam menelan ludah. "Itu meja bekas Van der Hout, dulu gantung diri." Aku mundur 2 langkah. "Apa? Tapi kenapa nggak dipindah aja?" "Sudah, tapi tiap kali dipindah, dokumen-dokumen keuangan di meja itu selalu rusak, hilang, atau terbakar. Akhirnya dibiarkan aja di sana." Aku menatap meja kerjaku dari jauh. Di bawah cahaya lampu, meja itu terlihat biasa saja. Tapi entah kenapa, malam itu aku melihat bayangan kursi di depannya bergerak sedikit, seperti ada yang baru saja duduk. Aku mencoba menegakkan diri, menatap Pak Satpam. "Pak, saya harus tahu semuanya. Siapa sebenarnya Van der Hout dan kenapa arwahnya belum pergi?" Dia menghela napas panjang. "Nanti aja kita bahas di pos. Di sini hawanya nggak bagus." Tapi sebelum kami sempat keluar, telepon di ruang meeting berdering keras lagi. Aku dan Pak Satpam saling pandang. Kali ini, beliau yang mengangkat. "Halo," katanya pelan. Lalu, wajahnya berubah drastis. Aku bertanya, "Siapa, Pak?" Dengan suara bergetar, dia menjawab. Suaranya, suara laki-laki Belanda. Dia bilang, "Audit belum selesai. Satu kesalahan lagi, kau ikut bersamaku." Pagi harinya, aku tidak bisa tidur sama sekali. Setelah kejadian semalam, aku memutuskan tidak melapor dulu ke atasan. Aku tahu, mereka tidak akan percaya cerita tentang printer hidup sendiri atau suara Belanda yang menelpon. Tapi aku juga tidak bisa diam saja. Ada rasa penasaran, sekaligus rasa takut, yang justru menuntunku untuk mencari tahu siapa sebenarnya Van der Hout. Aku memutuskan pergi ke kantor kelurahan lama di kaki Gunung Wilis, tempat gedung itu berdiri. Petugas arsip desa, seorang bapak tua bernama Pak Rasto, menyambutku dengan wajah ramah, tapi berubah serius begitu aku menyebut nama Van der Hout. "Van der Hout? Kamu dapat nama itu dari mana?" tanyanya. "Dari dokumen kantor, Pak. Katanya dia dulu akuntan perkebunan Belanda di wilayah ini," jawabku hati-hati. Pak Rasto menghela napas panjang. "Nama itu sudah puluhan tahun nggak disebut orang. Kamu yakin mau tahu?" Aku mengangguk. "Saya harus tahu, Pak." Ia lalu berjalan ke rak arsip kayu tua, membuka satu map berdebu bertuliskan Willis Plantation 1930 sampai 1933. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa lembar catatan kuno dan foto hitam putih. Di foto itu, terlihat bangunan yang kini menjadi kantor tempatku bekerja. Tapi yang membuatku merinding adalah bayangan samar seorang pria di jendela lantai 2, tempat mejaku berada. "Katanya foto ini diambil sehari sebelum dia mati," ujar Pak Rasto pelan. Aku menatap foto itu lama, lalu bertanya, "Kenapa dia bunuh diri, Pak?" "Konon," jawab Pak Rasto, "dia dituduh memalsukan laporan keuangan perkebunan. Tapi setelah pemeriksaan, ternyata kesalahan itu bukan murni darinya. Ada orang pribumi yang bekerja di bawahnya, nama belakangnya Mirna. Orang itu kabarnya mencuri data laporan dan menjualnya ke pihak lain." Aku langsung terdiam.
Dada terasa berat. "Mirna," bisikku. "Nama lengkapnya siapa?" Pak Rasto menatapku heran. "Lupa. Tapi kalau tak salah, Mirna Arifin." Aku menelan ludah. Jantungku berdegup keras. Nama itu, nama yang sama dengan nenekku. Aku mencoba tersenyum agar tidak terlihat panik. "Mungkin cuma kebetulan, Pak." Tapi dalam hati aku tahu, itu bukan kebetulan. Nenekku dulu memang pernah bercerita bahwa keluarganya dulu bekerja untuk orang Belanda di perkebunan kopi Gunung Wilis. Dia tidak pernah mau menceritakan lebih jauh. Dan sekarang, nama itu muncul lagi di tengah misteri yang belum selesai. Saat aku hendak berpamitan, Pak Rasto menepuk pundakku pelan. "Kalau kamu kerja di gedung itu, jangan pernah lembur sendirian." Banyak yang bilang arwah Van der Hout belum tenang karena merasa dikhianati. Dia masih menghitung kesalahan yang tidak pernah ditebus. Aku hanya mengangguk dan berterima kasih, lalu keluar dari kantor desa dengan langkah berat. Di luar, angin gunung bertiup dingin, membuat dedaunan bergoyang pelan. Entah kenapa, aku merasa seolah ada mata yang memperhatikanku dari balik pepohonan. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku tidak tenang. Kata-kata Pak Rasto terus terngiang. Dia merasa dikhianati. Kalau memang nenekku ada hubungannya dengan kematian Van der Hout, berarti arwah itu mungkin tidak sekadar gentayangan. Mungkin dia sedang menagih sesuatu. Aku mencoba menepis pikiran itu. Nggak mungkin, gumamku. Itu cuma cerita lama. Namun, saat aku kembali ke kantor sore harinya untuk mengambil laptop yang tertinggal, semua lampu di gedung menyala, meski tak ada satupun karyawan di sana. Aku masuk pelan-pelan, memanggil, "Halo, ada orang?" Tapi yang kudengar hanya gema langkah kakiku sendiri. Aku melewati ruang meeting, dan di atas meja, kulihat map arsip semalam. Terbuka. Di dalamnya ada satu lembar baru, bukan kertas tua, melainkan printout modern dengan logo perusahaan. Di pojok bawahnya tertulis, "Rini Arifin, Staff Audit." Dan tepat di bawah namaku, ada catatan tangan samar, tinta hitam memudar. "Akhirnya, kau kembali untuk menyelesaikan perhitungan ini." Tanganku bergetar saat mengambil kertas itu. Di kaca jendela, aku kembali melihat pantulan samar, sosok pria berjas hitam berdiri di belakangku. Wajahnya setengah terbakar, tapi matanya menatap tajam ke arahku. Dan dari arah ruang arsip, terdengar suara berat yang sama seperti semalam. Mirna menipu aku. Sekarang, giliran cucunya memperbaikinya. Sejak malam itu, kantor tidak lagi terasa sama. Setiap kali aku duduk di meja kerja, layar komputer kadang berkedip seperti ada yang mengaksesnya diam-diam. File yang kusimpan berubah sendiri. Beberapa angka di laporan keuangan berganti tanpa aku menyentuh apapun. Kadang muncul angka 1932 di kolom total. Awalnya, kukira sistem rusak, tapi setiap kali kuperiksa, semuanya normal. Teman-teman kantor mulai memperhatikan aku yang tampak pucat dan mudah panik. "Lu nggak apa-apa, Rin?" tanya Dedi suatu pagi. Aku memaksakan senyum. Cuman kurang tidur. Padahal, tiap malam aku terus mendengar suara langkah di tangga belakang. Bahkan, saat aku sudah pulang, seolah suara itu mengikuti sampai rumah. Suatu malam, aku memutuskan membuka lemari peninggalan nenekku di rumah. Di dalamnya, aku menemukan peti kayu kecil berisi dokumen lama, foto keluarga, dan beberapa surat dalam bahasa Belanda. Salah satunya menarik perhatianku, surat bertanda tangan Johannes van der Hout. Tulisannya kabur, tapi aku masih bisa membaca sebagian. Saya percayakan laporan ini pada Mirna, agar dia menyerahkan kepada pejabat lokal. Jika ada yang hilang, maka semuanya akan hancur. Aku membacanya berulang-ulang. Berarti,
Nenekku bukan pencuri. Dia justru dipercaya untuk menyelamatkan sesuatu. Pagi harinya, aku membawa surat itu ke kantor. Saat kuletakkan di meja, hawa ruangan langsung berubah dingin. Printer di sudut ruangan menyala sendiri lagi dan mengeluarkan selembar kertas baru. Aku mendekat perlahan, jantungku berdetak keras. Di kertas itu hanya tertulis, "Buktikan, dia tidak bersalah." Aku menatap tulisan itu lama. Dia, nenekku, bisikku. Apa kamu ingin aku membersihkan namanya? Saat itu juga, lampu kantor bergetar keras, lalu padam. Semua komputer mati. Dari ruang arsip, terdengar suara benda jatuh, keras sekali. Aku berlari ke sana, menyorotkan senter dari ponsel. Di tengah ruangan, map tua bertebaran di lantai. Tapi yang membuatku gemetar adalah satu map terbuka dengan isi dokumen yang sama seperti yang kupegang di rumah. Gimana bisa sampai sini? Bisikku ngeri. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari belakangku. Kau satu-satunya yang bisa memperbaikinya. Aku berbalik cepat. Sosok itu berdiri di depan pintu, tinggi, berpakaian jas hitam, wajah pucat dengan mata kosong. Tapi kali ini aku tidak menjerit. Entah kenapa, ada rasa iba sekaligus takut yang bercampur jadi satu. "Van der Hout?" tanyaku pelan. Sosok itu tidak menjawab, hanya melangkah pelan mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti lantai kayu yang merintih. Apa yang terjadi sebenarnya? Suaraku bergetar. Dia berhenti di depan meja, lalu menunjuk pada tumpukan laporan lama. Dia tidak bersalah. Suaranya serak tapi jelas. Laporan itu disembunyikan. Aku dijebak, aku menatapnya. Siapa yang menjebakmu? Namun, sebelum dia sempat menjawab, sosok itu menghilang, seolah tertiup angin, meninggalkan aroma melati yang kuat dan dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk memeriksa data audit digital kantor. Aku menemukan sesuatu yang aneh, folder rahasia dengan nama kode Willis 32. Isinya file hasil scan laporan keuangan tahun 1932, lengkap dengan tanda tangan Van der Hout. Dan di halaman terakhir ada tanda tangan kedua, samar tapi masih bisa terbaca, Mirna Arifin. Tanganku bergetar. Dia bukan pencuri, dia saksi. Aku mulai mengerti. Mungkin Van der Hout bukan menghantui karena dendam semata, tapi karena kebenaran sejarahnya belum diungkap. Arwahnya terjebak di antara kesalahan yang tidak pernah diluruskan. Namun, malamnya, saat aku mengetik laporan pribadi tentang temuan itu, komputerku kembali menampilkan pesan otomatis. Waktu hampir habis, audit terakhir malam ini. Dan tepat pukul 20.332, listrik seluruh gedung padam lagi. Di luar jendela, samar-samar, kulihat bola cahaya merah melayang di atas lereng gunung, seperti api kecil yang berputar-putar perlahan. Tapi kali ini, aku tahu itu bukan api biasa, karena dari arah tangga belakang terdengar suara berat yang sama, lebih dekat dari sebelumnya. Bersiaplah menghitung bersama aku. Malam itu, kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 23:10. Semua karyawan sudah pulang sejak sore, tapi aku masih di sana, ditemani tumpukan dokumen dan keberanian yang makin menipis. Aku tahu malam ini bukan lembur biasa. Ini semacam panggilan terakhir. Aku menyalakan lampu ruang arsip. Cahaya kuningnya redup, membuat bayangan rak-rak arsip tampak seperti sosok yang berdiri di kegelapan. Kalau memang ini malam terakhir, aku akan selesaikan, kataku pelan, menatap tumpukan laporan lama di meja. Suara ketikan hujan di atap mulai terdengar, seperti detak jantung yang tak berhenti. Aku membuka file digital Willis 32 di laptop, lalu membandingkannya dengan berkas fisik yang kusimpan. Ada perbedaan besar. Di versi digital, laporan
menunjukkan defisit besar, tanda kecurangan. Tapi di dokumen aslinya, laporan itu seimbang, tanpa kekurangan 1 rupiah pun. Seseorang telah memanipulasi data digital untuk menyalahkan Van der Hout. Jadi, dia dijebak, bisikku. Dan semua orang percaya kebohongan itu. Tiba-tiba, layar laptop bergetar dan teks di file berganti sendiri menjadi kalimat baru. Cari di balik dinding. Aku menatap tulisan itu lama. Jantungku berdetak cepat. Di balik dinding mana? Tanyaku. Meski tahu tak akan ada yang menjawab. Tapi entah dorongan dari mana, aku mengambil senter dan menelusuri dinding belakang ruang arsip yang dulunya tempat Van der Hout ditemukan tewas. Permukaan tembok itu aneh. Ada bagian yang sedikit menonjol. Aku mengetuknya pelan. Tok, tok, tok. Suaranya berbeda, kosong di dalamnya. Aku mencari sesuatu untuk mencongkel, dan dengan obeng kecil, perlahan aku membuka bagian yang retak itu. Debu berterbangan, udara dingin menyeruak keluar. Di dalam celah itu, tersembunyi sebuah kotak logam tua. Dengan tangan gemetar, aku menarik kotak itu keluar. Warnanya karat, tapi masih utuh. Di atas tutupnya terukir huruf VH, inisial Van der Hout. Aku membukanya perlahan, dan di dalamnya ada beberapa lembar laporan audit asli bertanda tangan pejabat kolonial Belanda, lengkap dengan stempel resmi. Aku menatapnya tak percaya. Ini dia, bukti aslinya. Dari belakangku terdengar langkah berat. Krik, krik. Aku berbalik cepat. Sosok Van der Hout berdiri di sana. Matanya memancarkan cahaya redup. Jas hitamnya tampak koyak. Wajahnya kini lebih jelas. Tapi berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi menyeramkan. Lebih seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang penting. Aku menemukannya, kataku lirih. Kau tidak bersalah. Mereka memalsukan laporanmu. Sosok itu menatapku lama, lalu bibirnya bergerak perlahan, seolah mencoba tersenyum. Terima kasih. Suaranya berat tapi tenang. Sekarang kau mengerti kenapa aku tidak bisa pergi. Aku menunduk, air mata menetes tanpa sadar. Nenekku, Mirna. Dia mencoba menyelamatkan laporan ini. Dia bukan pengkhianat. Van der Hout mengangguk pelan. Dia menyembunyikannya di sini agar suatu hari ditemukan oleh darahnya sendiri. Hawa ruangan tiba-tiba berubah hangat. Lampu yang tadinya redup perlahan stabil. Semua map di rak berhenti bergoyang. Tapi dari jendela, kilatan cahaya merah melintas sebentar, seperti bola api yang terbang perlahan ke arah gunung, lalu menghilang. Sudah berakhir, bisikku pelan. Audit terakhir selesai. Namun, sebelum sosok itu lenyap, ia sempat berkata satu kalimat terakhir. Suaranya lembut dan bergetar. Jaga kebenaran, karena yang tidak jujur akan selalu dipanggil kembali untuk dihitung. Dan dalam sekejap, sosok itu memudar, menyisakan aroma melati yang menenangkan. Bukan lagi menakutkan. Aku menatap kotak logam di tanganku. Di dalamnya, selain laporan, ada satu lembar surat yang belum kubaca. Isinya hanya satu kalimat dalam bahasa Indonesia lama. Untuk keturunanku, teruskan kejujuran, karena dosa angka tak pernah bisa dikubur. Aku menatap keluar jendela. Hujan mulai reda, dan samar-samar kulihat siluet Gunung Wilis di kejauhan. Rasanya seperti seluruh udara malam itu kembali normal. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada bisikan, tidak ada printer menyala sendiri. Aku memejamkan mata sebentar, mengucap lirih. Terima kasih Tuan Van der Hout. Semoga tenang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di kantor itu, aku menutup laptop dengan perasaan lega. Tapi saat hendak keluar, aku sempat menoleh sekali ke meja kerja. Kursor di layar laptop bergerak sendiri dan mengetik 2 kata. Audit selesai. Keesokan paginya,
Aku datang ke kantor lebih awal. Rasanya seperti hari baru, meski tubuhku masih lelah setelah malam yang panjang. Tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang harus kulakukan. Kotak logam peninggalan Van der Hout masih kusimpan di tas. Di dalamnya ada bukti audit asli tahun 1932. Laporan yang bisa membersihkan nama Van der Hout dan juga nenekku, Mirna. Aku menunggu Pak Denny, kepala kantor, datang. Begitu dia tiba, aku langsung menghampirinya. Pak, saya mau lapor sesuatu. Saya menemukan dokumen lama yang sepertinya penting. Ia menatapku sambil tersenyum kecil. Dokumen apa, Rin? Laporan audit dari masa kolonial yang berkaitan dengan gedung ini. Saya pikir itu bisa menjelaskan kenapa ada banyak hal aneh di sini. Wajahnya langsung berubah. Senyumnya perlahan hilang. Dari mana kamu dapat itu? Aku menelan ludah. Dari ruang arsip, ada di balik dinding belakang. Filenya masih lengkap. Pak Denny diam lama, lalu berkata pelan, "Kau tidak seharusnya membukanya." Nada suaranya dingin, bukan seperti atasan yang biasanya tenang dan sopan. Aku menatapnya bingung. Kenapa, Pak? Itu bukti kalau Van der Hout tidak bersalah. Laporan aslinya tidak pernah dimanipulasi oleh dia. Pak Denny menarik napas panjang. Justru karena itu berbahaya. Aku menatapnya curiga. Berbahaya buat siapa? Ia memalingkan wajah, menutup pintu ruangannya. Rin, laporan itu menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang memalsukan data. Tapi tahu tidak, praktik yang sama masih terjadi sampai sekarang. Kita sedang audit perusahaan keturunan keluarga yang sama, pemilik perkebunan Willis dulu. Aku terpaku. Maksud Bapak, perusahaan modern yang kita audit sekarang, itu milik keturunan mereka? Pak Denny mengangguk. Dan kalau laporan itu muncul ke publik, nama besar mereka hancur. Termasuk kontrak kerja sama dengan kantor kita. Jantungku berdetak cepat. Jadi, selama ini kita juga tutup mata, ya Pak? Dia menatapku tajam. Dunia audit, Rin, tidak sesuci yang kamu kira. Kadang kebenaran justru membuat kita kehilangan pekerjaan. Simpan saja temuanmu itu, jangan buat masalah. Aku menggeleng pelan, tapi arwah Van der Hout, dia belum tenang karena semua ini. Pak Denny tersenyum miring. Jangan bicara soal hantu, Rin. Hantu yang sebenarnya adalah keserakahan orang hidup. Aku keluar dari ruangannya dengan dada sesak. Di meja kerjaku, kotak logam itu terasa berat, seolah menuntutku untuk bertindak. Aku membuka laptop dan menyalakan file hasil audit terbaru klien kami. Dan saat ku perhatikan baik-baik, ada kejanggalan. Angka di laporan digital berbeda dengan bukti transaksi asli yang kami miliki. Selisihnya besar, persis seperti yang terjadi tahun 1932. Sejarahnya berulang, gumamku pelan. Sore harinya, aku kembali memeriksa kotak logam itu. Di balik lapisan bawah, ternyata ada surat tambahan. Baru kulihat kali ini. Surat itu tertulis dalam bahasa Indonesia lama, tapi jelas maknanya. Kebenaran tidak mati. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali oleh mereka yang masih punya nurani. Aku terdiam lama, seolah kata-kata itu memang ditujukan untukku. Aku menatap ke arah ruang kepala kantor, lalu ke jendela yang menghadap Gunung Willis. Hujan mulai turun pelan. Aku nggak bisa biarin ini terjadi lagi, bisikku. Malamnya, aku menyalin semua dokumen digital audit curang itu dan menggabungkannya dengan salinan laporan asli Van der Hout. Aku menulis laporan pribadi, bukan atas nama kantor, tapi atas nama pribadi sebagai auditor yang pernah dihantui oleh masa lalu. Saat semua selesai, layar laptop tiba-tiba berkedip. Di pojoknya, sebuah pesan muncul otomatis. Audit terakhir belum selesai. Aku menatap layar itu dengan napas tertahan. "Kau masih di sini?" tanyaku lirih.
Angin malam berhembus lewat jendela, membawa aroma melati yang lembut. Aku tahu Van der Hout belum benar-benar pergi, tapi kali ini bukan untuk menakutiku. Dia menunggu keputusan. Apakah aku akan melanjutkan kejujuran yang dia tinggalkan, atau mengulang kesalahan yang sama seperti para pendusta sebelumnya? Aku menutup laptop perlahan. Baiklah Tuan Van der Hout, kataku dalam hati. Kita selesaikan audit ini bersama-sama. Malam itu aku memutuskan untuk kembali ke kantor untuk terakhir kalinya. Hujan deras mengguyur kota dan langit gelap seolah tanpa bulan. Di tangan kiriku ada flash disk berisi semua bukti manipulasi laporan, baik dari masa kolonial maupun masa sekarang. Di tangan kananku, aku membawa kunci ruang arsip, tempat semua ini bermula. Begitu pintu kantor terbuka, hawa dingin langsung menyergap. Lampu-lampu neon di koridor berkedip pelan, memantulkan bayangan panjang di dinding. Langkah kakiku terdengar menggema di antara meja-meja kerja yang kosong. Rasanya seperti berjalan di antara masa lalu dan masa kini yang tumpang tindih. Aku akan akhiri ini malam ini, kataku pelan. Aku duduk di meja kerjaku, menyalakan laptop, dan mulai menulis laporan final. Semua nama, semua tanggal, semua bukti kutulis dengan hati-hati. Tak ada lagi yang kusembunyikan. Kutautkan juga scan laporan asli Van der Hout. File itu kuberi nama audit terakhir .pdf. Sambil mengetik, aku merasakan sesuatu di belakangku, seolah ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Tenang, aku tahu kau di sini, bisikku. Aku nggak takut lagi. Cahaya di ruanganku meredup sebentar, lalu stabil kembali. Dan di layar laptopku, kursor bergerak sendiri, menambahkan satu baris di bawah laporanku. Kejujuran tidak bisa diwariskan, tapi bisa diperjuangkan. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Tuan Van der Hout. Setelah laporan itu kukirim ke Komisi Audit Pusat melalui email anonim, aku mematikan laptop dan berdiri. Tapi tiba-tiba listrik di seluruh gedung padam. Gelap total. Suara printer di ruang sebelah hidup sendiri, mencetak berlembar-lembar kertas. Aku berjalan pelan ke arah suara itu, hanya dengan cahaya dari ponselku. Kertas-kertas hasil print itu berhamburan di lantai. Di setiap lembar, tertulis satu kalimat yang sama, berulang-ulang. Audit selesai. Namun di lembar terakhir, tulisan itu berubah. Terima. Kasir ini, aku merinding. Di tengah gelap, kulihat sosok Van der Hout berdiri di ujung ruangan. Kali ini wajahnya tenang, tanpa luka, tanpa darah. Di belakangnya tampak samar sosok perempuan tua, Mirna, nenekku. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum ke arahku. Aku sudah menepati janji kalian, kataku lirih. Mereka saling menatap, lalu perlahan menghilang di balik cahaya redup. Dan untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di sana, kantor itu benar-benar terasa damai. Beberapa hari kemudian, berita besar muncul di media. Skandal manipulasi keuangan di perusahaan Willis Corp terbongkar. Laporan anonim dengan bukti digital lengkap membuat banyak pejabat tinggi diperiksa. Namaku tak disebut dimanapun, tapi aku tahu siapa yang menulisnya. Aku. Pak Denny mengundurkan diri diam-diam. Kantor kami diambil alih oleh auditor independen baru. Banyak orang bilang gedung itu akan direnovasi, bahkan mungkin dijadikan museum kecil untuk mengenang sejarah audit kolonial. Tapi bagi aku, tempat itu bukan sekadar gedung. Itu saksi dari dua zaman yang dipertemukan oleh satu hal, kejujuran. Sore itu aku kembali ke sana untuk pamit. Udara lembut, sinar matahari menembus kaca jendela besar yang dulu terasa begitu suram. Di pojok ruang arsip, aku meletakkan bunga melati putih dan kertas kecil bertuliskan, "Audit selesai. Terima kasih sudah menjaga kami." Saat hendak keluar,
Angin berhembus pelan, membuat kertas itu bergerak sedikit. Lalu terdengar bunyi printer menyala sekali lagi, mencetak satu lembar baru. Aku menatapnya perlahan. Di kertas itu tertulis, "Audit terakhir disetujui." Aku tersenyum. Akhirnya tenang ya. Namun sebelum aku benar-benar menutup pintu dan pergi, dari arah lorong terdengar suara langkah pelan, berat dan teratur, seperti sepatu kulit menapak lantai. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya aroma melati yang samar tertinggal di udara. Aku menarik napas panjang. Mungkin memang begitu cara mereka berpamitan. Dan malam itu ketika aku meninggalkan kantor untuk terakhir kalinya, langit di atas Gunung Wilis tampak bersih tanpa awan. Tapi entah kenapa, di ujung sana aku sempat melihat kilatan merah kecil seperti bola api yang terbang perlahan, menyala sebentar, lalu menghilang di kegelapan. Mungkin itu bukan pertanda bahaya lagi. Mungkin itu tanda bahwa semuanya benar-benar telah selesai. Setiap angka mungkin terlihat dingin, tapi di baliknya ada cerita, ada dosa, ada jiwa yang belum tenang. Malam itu, laporan terakhir akhirnya terkirim. Tapi apakah kejujuran benar-benar bisa menenangkan semua roh, atau justru membangunkan yang lain? Lebih dari, aku cuma ingin kamu ingat satu hal. Ketika kamu lembur sendirian dan printer tiba-tiba hidup sendiri, mungkin itu bukan error sistem. Mungkin ada seseorang yang juga masih bekerja dari dunia lain. Kalau kamu suka cerita ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena masih banyak kisah nyata dari tempat-tempat kerja di Indonesia yang menyimpan misteri tak terpecahkan.